Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Qomar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua dikumpulkan dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama mempelajari, duduk di majelis ilmu untuk menghidupkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di majelis ini membuahkan duduknya kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan hadis yang ke-34, kita sampai pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Jika kita tidak mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangan atau kekuatan, maka di sini Rasulullah SAW melanjutkan fa illam yastati', jika tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itu termasuk, itu adalah paling lemahnya keimanan. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau ada kemungkaran, maka pertama wajib dirubah dengan tangan atau kekuatan atau kekuasaan bagi yang mampu. Dan ini disebut dalam istilah itu hisbah. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, maka merubah kemungkaran dengan lisan. Jika tidak mampu lagi, maka minimal paling lemahnya iman itu dengan hati. Dan ini bagian yang kedua dan ketiga ini, dengan lisan serta dengan hati, ini biasanya yang disebut dengan dakwah. Karena itu kemarin telah disebutkan bahwasanya memang yang dominan untuk merubah kemungkaran dengan tangan atau kekuasaan itu pemerintah. Tapi tidak harus melulu pemerintah terus. Kalau memang kita mampu merubah dengan tangan kita, kekuatan kita, kita juga boleh melakukannya. Begitu juga kalau ada pemerintah tapi dia tidak bisa merubah dengan kekuatan karena di luar jangkauan,
maka dia juga bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya. Dan ini pernah terjadi dulu di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dilapori punya kabar, dapat kabar begitu. Di daerah Syam sama Madinah, Syam itu daerah sekitar Palestina sana. Palestina itu termasuk Madinah sama Palestina atau Jordan, daerah situ Syam. Di sana ada seseorang yang suka minum minuman keras, bahkan terkenal. Sayyidina Umar dari Madinah yang begitu jauh jaraknya, saat itu beliau kalau dengan kekuatan dan kekuasaan mungkin bisa, cuman beliau saat itu mempertimbangkan banyak hal. Akhirnya beliau memutuskan untuk memperingatkan pemuda tersebut dengan lisannya. Akhirnya nulis surat itu Sayyidina Umar. Ini mencegah kemungkaran dengan lisan. Nah, lisan itu al-kitabatu ahadul lisanain. Tulisan itu termasuk salah satu lidah. Jadi tulisan itu termasuk lidah, termasuk ucapan. Akhirnya ditulis itu sama Sayyidina Umar. Beliau tidak nulis macam-macam, cuman nulis nasihat. Beliau kutip ayat Al-Quran. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil halim ghafirid dambi wa qabilit tawbi syadidil iqabidit tawl la ilaha illa huwa ilaihil masir. Beliau tulis ayat ini, yang mana di ayat ini kandungannya adalah menerangkan sifat-sifat Allah yang maha mengampuni segala dosa. Artinya disuruh tobat ini pemuda melalui surat Sayyidina Umar. Di surat itu beliau cuma nulis ayat ini, min Umar bin Khattab. Sudah dikirim surat itu, dibaca oleh pemuda tersebut. Akhirnya subhanallah, pemuda ini yang terkenal mabuk, jago mabuk sudah ini di Syam, dapat surat dari Sayyidina Umar. Seketika itu dibaca dan seketika itu dia tobat, langsung jadi orang yang soleh, benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan atau dengan tulisan. Apalagi di zaman sekarang, niku dengan tulisan, dengan status yang kita buat, bisa jadi kadang-kadang kita ndak ngelegewa, mboten ngelegewo. Kita buat status apa, nasihat apa, orang yang baca tiba-tiba sadar gara-gara lihat status yang kita baca. Mungkin dia ndak komen, dia ndak nge-like, bahkan dia cuma lihat sepintas. Tapi gara-gara itu akhirnya tulisan yang kita tulis itu akhirnya dia bertobat. Bisa jadi jalan hidayah orang yang membaca. Karena itu lebih-lebih di zaman sekarang ini media sosial itu luar biasa dampaknya. Kemarin itu ada viral tentang paskibraka yang disuruh nyopot jilbabnya oleh salah satu oknum yang bersangkutan. Akhirnya diprotes se-Indonesia Raya. Netizen Indonesia, terutama umat Islam yang prihatin dengan peristiwa tersebut, diprotes sampai akhirnya pihak istana kepresidenan turun tangan dan diperbolehkan paskibraka melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN kemarin, diperbolehkan pakai jilbab. Itu awalnya diprotes banyak di media sosial. Akhirnya baru mereka yang melarang itu sadar. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Kalau zaman sekarang dengan tulisan di media sosial, komen-komen, tapi ya itu tadi harus dengan bagus. Diceritakan juga dulu ada sebagian kaum sholihin
Dia ini melihat sebagian pejabat senengannya itu pakai sutra. Laki-laki kan boten angsal pakai sutra, ndak boleh pakai emas, anting-anting emas, ndak boleh kalau laki-laki. Kalau perempuan boleh. Kemudian gelang emas atau jam atau cincin emas itu kalau laki-laki tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Kalau perempuan boleh, karena memang perhiasan itu diperuntukkan untuk perempuan. Makanya kalau enten tiang nopo lamaran, itu kan biasanya tukar cincin. Nah itu hati-hati, yang laki-laki jangan sampai pakai emas. Ya, itu hukumnya dosa, haram, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok dilarang? Yes, karena ta'abbud aja. Kita ngikuti perintah Nabi. Tapi ternyata zaman sekarang niku diselidiki, laki-laki niku nak pakai emas itu berbahaya bagi sel-sel darahnya dia. Karena emas itu mengandung satu zat yang kalau dipakai dalam waktu lama itu bisa berbahaya untuk sel-sel darah yang ada di tubuhnya. Kenapa? Karena laki-laki itu darahnya tidak pernah keluar, sehingga berbahaya kalau pakai emas. Subhanallah, Rasulullah sudah tahu bahayanya sehingga ngelarang. Haram umatku yang laki-laki pakai emas, cincin kah, anting-anting kah, gelang kah, dan lain-lain. Nek laki-laki haram, tidak boleh, langsung dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau perempuan kok dibolehkan sama Nabi? Ternyata darah perempuan itu keluar setiap saatnya melalui napa niku udur, datang bulan itu keluar setiap saatnya, sehingga tidak masalah dia pakai emas, tidak berbahaya bagi sel-sel darah yang ada di tubuhnya. Subhanallah. Ini laki-laki pakai emas, pakai sutra tidak diperbolehkan. Nah, sebagian orang soleh saat itu ketemu sama pejabat atau orang kaya raya, dia ini senengannya pakai sutra, pakai emas dan lain-lain. Akhirnya si orang soleh ini pengen merubah kemungkaran atau kemaksiatan yang dilakukan oleh si pejabat ini. Tapi dia menasihati dengan luar biasa, dengan halus. Beliau mengatakan, wahai Pak Pejabat, sampean itu punya karyawan-karyawan. Kalau zaman dulu itu budak-budak. Itu mereka pakai pakaian yang bahannya sama seperti dari pakaian sampean, yaitu sutra. Padahal Pak Pejabat, di antara kain-kain itu ada kain yang lebih mahal daripada sutra, seperti kain wol. Saat itu memang mahal wol zaman itu. Nah, kalau sekelas jenengan jangan pakai yang sutra, pakai yang lebih mahal. Semeternya itu jauh lebih mahal daripada sutra. Terus dinasihati dengan halus. Akhirnya berhenti ini pejabat menggunakan pakaian-pakaian sutra, diganti dengan pakaian-pakaian wol. Kemungkaran, keharaman yang dilakukan oleh pejabat ini berubah. Tobat, akhirnya memakai pakaian wol, pakaian yang tidak diharamkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di zaman Imam Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi ini tokoh ulama besar di zamannya. Cuman karya-karyanya itu terlalu dalam. Kitab-kitab karya beliau itu kalimat-kalimatnya terlalu dalam, sehingga ada sebagian ulama yang tidak menganjurkan untuk baca karya-karya beliau, takutnya salah paham. Nah, sebetulnya beliau orang soleh luar biasa, disegani di zamannya, ulama terpandang. Di zaman itu ada raja yang berkuasa marah besar dengan salah satu penasehatnya atau menterinya, dan raja ini mengumumkan menteri itu ditangkap, akan dieksekusi, dihukum mati. Akhirnya terdengar bahwasanya raja akan membunuh atau menghukum mati salah satu menterinya, padahal kesalahannya itu tidak seberapa. Ya, nah kesalahannya fatal, dia bunuh orang kemudian dihukum mati. Nah itu memang sesuai, nyawa dibalas nyawa. Ini enggak, kesalahannya bukan kesalahan fatal, kesalahan biasa.
Tapi raja ngamuk luar biasa, sampai pengen si menteri ini dihukum mati. Akhirnya dengar itu, beliau pengen merubah kemungkaran keputusan yang salah dari raja ini. Beliau datang ke raja itu, kemudian beliau menasihati dengan nasihat yang halus, yang luar biasa. Ya Maulana Sultan, nahnu min jumlati ra'iyatik, walau naro anna bahra Afrika yadiku anil afi an alafin mimman khalafu amrona. Fakaifa yadiku afu Maulana Sultan an mithli wahidin yakhafu amrah. Wahai raja, jenengan itu biasanya bisa memaafkan rakyat-rakyatmu yang salah banyak, itu bisa engkau maafkan. Sifat maafmu, sifat rahmatmu, lemah lembutmu terhadap rakyatmu itu bagaikan samudra. Kalau orang banyak bisa sampean maafkan, maka bagaimana samudra pintu maafmu tidak bisa memaafkan satu orang yang salah ini, wahai raja. Maka saya beri masukan, wahai raja, tolong maafkan satu menteri ini, wahai raja. Dinasihati agar raja ini benar-benar merubah keputusan yang salah, yang mana keputusan itu adalah satu bentuk kemungkaran karena keputusan yang salah. Ingin napa niku menghukum mati orang yang tidak punya kesalahan yang setimpal. Kemungkaran ini pengen dirubah, akhirnya dinasihati bener. Si raja ini setelah dinasihati oleh Imam Ibnul Arabi, beliau mengurungkan niatnya, dan akhirnya si menteri tersebut selamat, tidak jadi dibunuh, tidak jadi dihukum mati. Masya Allah. Ini orang-orang dulu, ya, luar biasa di dalam memperhatikan kemungkaran yang terjadi. Mereka maksimal di dalam merubah kemungkaran itu dengan nasihat-nasihat mereka, dengan lisan-lisan mereka. Walaupun raja sekalipun, mereka berusaha untuk menasihati agar kemungkaran, kesalahan, keputusan tersebut tidak terlaksana, dan akhirnya berhasil. Banyak di antara mereka yang seperti itu. Kalau memang kita nih, kalau terusaken nggih, mboten napa-napa mati. Kalau memang kita tidak mampu dengan ucapan, maka minimal dengan hati mendoakan agar orang yang bermaksiat atau melakukan kemungkaran itu dia dapat hidayah dari Allah, merubah kemungkarannya dan bisa tobat menjadi orang yang taat. Ini napa niku tingkatan yang paling bawah. Wadzalika adaful iman, ini iman yang paling lemah, yaitu ketika kita melihat kemungkaran tidak mampu merubah dengan tangan, tidak mampu merubah dengan lisan atau nasihat atau tulisan, komentar dan lain-lain. Maka yang ketiga, kita rubah kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi dengan hati kita ingkar dengan kemungkaran tersebut. Bahkan kalau perlu kita benar-benar berdoa agar orang yang sedang melakukan maksiat di depan kita yang kita tahu, sedangkan kita tidak mampu untuk menasihati, tidak mampu untuk merubah, kita doakan sepenuh hati agar orang tersebut bisa bertobat, bisa jadi orang yang taat. Ini bisa punya dampak mungkin, punya dampak yang luar biasa. Kadang-kadang sing biasane nggih, nek enten wong maksiat kemudian kita lihat itu kadang-kadang ndak ngelegewo, dibiarkan begitu saja, hati pun tidak merasa pengen mendoakan agar dia itu berhenti dari maksiatnya dan lain-lain. Jadi melihat maksiat kayak lihat biasa gitu. Nah, ini berbahaya kalau sudah begitu. Kalau kita melihat kemaksiatan kemudian kita rubah dengan tangan tidak mampu, dengan lisan juga tidak, dengan hati aja tidak. Lihat maksiat kayak biasa, itu adalah sesuatu yang biasa, nggak apa-apa.
bahkan di hatinya merasa itu nggak apa-apa. Wah, ini berbahaya ini. Disebutkan oleh sahabat itu Abu Darda, sebagian sahabat itu pernah mengatakan, idza ra'a ahadun minkum munkaron la yastati'u an nakira alaih falyakul salasan Allahumma inna hadha munkar fala tu'akhidni bih fa idza qala dzalika falahu thawabu man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kita tidak mampu merubah dengan tangan kekuatan, tidak mampu merubah dengan lisan nasihat, nek tak nasihati malah aku dijotos repot iki. Maka dengan hati kita doakan. Kata sebagian sahabat, kalau ada orang berdoa ketika dia melihat maksiat, Allahumma inna hadza munkar fala tu'akhidni bih. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah kemungkaran, maka jangan engkau siksa aku gara-gara kemungkaran ini ya Allah. Kalau ada orang baca ini 3 kali, maka dia seperti orang yang merubah kemungkaran tersebut. Ditulis di sisi Allah seperti orang yang telah merubah kemungkaran tersebut. Allahumma inna hadza munkar fala tu'akhidni bih. Allahumma inna hadza munkar fala tu'akhidni bih. Nek mboten apal napa Arabe nggih, bahasa Indonesia mboten napa-napa. Ya Allah, ini kemungkaran, jangan engkau siksa kami dengan sebab kemungkaran ini ya Allah. Nah, kalau perlu ditambahi, berilah hidayah dia ya Allah, semoga bisa bertaubat. Harus ada ingkar di hati semacam itu. Kalau ndak, lihat kemungkaran kok biasa-biasa aja, bahkan wis biasa wong wis jarno wis biasa. Di hatinya seperti itu, nggak ada ingkar sama sekali, nggak ada prihatin sama sekali ketika melihat kemungkaran, maka ini sangat berbahaya. Oke. Sangat berbahaya sekali. Itu berarti terhitung seperti orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Dosanya bisa sama itu, naudzubillah min dzalik. Jadi ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan, kita lihat minimal di hati kita itu ingkar, gelisah, bahkan berdoa tadi itu. Jangan dianggap biasa-biasa, jangan dianggap pemandangan biasa. Bahaya kalau sudah begitu. Disebutkan oleh sahabat Abu Umamah. Itu beliau mengatakan, yuhsyaru nasun min hadil ummah ala suratil qirodah wal khanazir bimulasaqatihim ahlal ma'asi wa tarkihim nahyahum wa hum qadirun. Nanti di hari kiamat itu sekelompok dari umatnya Rasulullah ini, dari umatnya Nabi itu ada yang dibangkitkan kepalanya itu berupa kepala binatang. Ada yang seperti kera, ada yang khonazir. Khonazir itu BABI, ya. BABI. Jadi binatang, bentuknya binatang. Kenapa? Karena mereka ketika bertemu kemaksiatan orang-orang yang ahli maksiat, mereka tidak mau merubahnya. Bahkan dengan hati saja dia tidak. Menganggap biasa kemaksiatan yang terjadi, menganggap pemandangan yang sudah wajar. Hatinya aja tidak ada prihatin sama sekali. Ini berbahaya ini. Karena terhitung seperti mereka yang melakukan kemaksiatan. Bahkan sahabat Anas menambahkan, man sami'a ahadan yaf'alu munkaron walam yanhahu jaa yaumal qiyamah asamma maqtu'al udunain. Barang siapa mendengar niki tidak lihat, dengar di sana ada orang maksiat, di sana ada orang mabuk, dan memang valid beritanya itu benar. Kemudian setelah mendengar kemungkaran tersebut, dia nggak berusaha mencegah itu dengan kekuatannya. Kalau tidak mampu ya dengan nasihatnya, kalau tidak mampu ya minimal dengan hatinya. Sama sekali tiga-tiganya nggak dilakukan. Kekuatan tidak, nasihat tidak, hati juga tidak. Maka apa kata sahabat Anas? Ja'a yaumal qiyamah asamma maqtu'al udunain. Orang yang seperti ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan napa niku tuli dan terputus kedua telinganya hilang dua-duanya, mendapatkan imbas daripada kemaksiatan yang dia dengar, tapi dia sama sekali tidak prihatin, walaupun dengan hatinya saja tidak. Nah, karena itu ketika kita tahu atau mendengar ada kemaksiatan, maka hati kita harus kita hidupkan, kita berdoa sama Allah agar kemaksiatan tersebut dirubah oleh Allah
dan yang melakukan kemaksiatan benar-benar kita doakan agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang soleh yang namanya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini penutup ya. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini seorang ulama besar, bahkan terkenal manjur doanya. Pas beliau duduk di pinggir sungai Dijlah yang ada di Basrah, itu kan ada sungai besar, sungai Dijlah atau Dajlah bacanya, Dijlah ya. Nah, sungai Dijlah itu beliau duduk di pinggir itu, sama sebagian daripada murid-muridnya. Kemudian ada sekelompok pemuda-pemudi yang naik perahu gitu, beberapa orang, perahu lumayan besar begitu, lewat di depan beliau. Di atas perahu itu mereka sambil berpesta, minum, joget-joget dan seterusnya di atas perahu itu. Dekat jaraknya. Maka si murid-murid ini emosi, kurang ajar lewat dengar kiai kok ngene. Wah imam, doakan mereka biar mereka dapat laknat Allah, biar tenggelam mati kabeh. Ada sebagian yang nyeletuk sama Imam Ma'ruf Al-Karhi. Dan suara mereka itu terdengar oleh si pemuda-pemuda itu karena dekat jaraknya. Akhirnya Imam Ma'ruf Al-Karhi ini yang terkenal di Basra itu doanya manjur. Itu orang-orang kalau sudah beliau doa itu takut. Nek di doanya jelek itu wedi. Beliau seperti itu langsung angkat tangan. Tapi apa yang beliau doakan? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan mereka di akhirat ya Allah. Subhanallah, orang mabuk, orang sedang kayak gitu, mereka sekarang bahagia dengan kemaksiatannya ya Allah, nanti di akhirat bahagiakan mereka dengan masuk surga ya Allah. Didoakan malah justru agar mereka dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah, suaranya Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini, doanya ini ketika mengangkat tangan, mereka orang-orang yang ahli maksiat di atas kapal itu melihat, oh itu Ma'ruf Al-Karhi yang terkenal doanya, waduh doakan jelek sama kita ini, jangan-jangan. Akhirnya mereka takut, pengen ketakutan, minggir. Kemudian mereka datang ke Ma'ruf Al-Karhi pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berguru sama beliau. Bahkan dari mereka kelompok pemuda-pemuda itu fasara ba'duhum minaz zuhad wassolihin. Jadi mereka yang mabuk-mabuk tadi itu didoakan oleh Ma'ruf Al-Karhi. Akhirnya mereka turun dan berguru sama beliau sampai mereka jadi orang-orang soleh, jadi orang-orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kemaksiatan dirubah dengan hati, dengan doa. Subhanallah, itu berdampak yang luar biasa. Nah, karena itu intinya kalau ada kemaksiatan, kemungkaran yang kita lihat atau yang kita dengar, kalau bisa kita rubah dengan kekuatan. Kalau tidak bisa dengan nasihat. Kalau tidak bisa, minimal yang ketiga, di hati kita doakan mereka agar berhenti dari maksiat tersebut. Jangan sampai, ini catatan pentingnya niku, jangan sampai kemaksiatan yang kita lihat atau yang kita dengar tapi kita nganggap biasa-biasa saja. Jangan sampai seperti itu, karena kita akan tertulis menjadi orang yang sama dengan pelaku maksiat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu semoga kita bisa mengolah hati kita. Setiap melihat kemaksiatan, kemungkaran, hati kita harus kita hidupkan untuk prihatin atau mendoakan mereka. Jangan sampai biasa-biasa saja. Ini yang poin terpentingnya nih, Mugi-mugi ini jadi ilmu manfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua tertulis menjadi orang-orang umatnya Rasulullah yang dibanggakan Rasulullah. Yaitu siapa mereka? Ya ini tadi, umatnya Nabi yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan 3 hal ini. Kalau bisa dengan kekuatan, tidak bisa dengan nasihat, tidak bisa minimal dengan hati. Kalau sudah hati dan doa, semua orang mampu. Walaupun kita siapapun pasti mampu. Kalau kita salah satu dari 3 ini kita lakukan, maka kita terhitung menjadi umatnya baginda Nabi SAW yang dibanggakan Nabi SAW. Semoga kita termasuk umat tersebut, diakui oleh Rasulullah di dunia sampai di akhirat kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.